Jadi saya selama ini melihat masih banyak musisi-musisi jalanan ya dari anak-anak di daerah Gedung Kandang itu yang tidak terakomodir dengan baik sehingga ya maaf hanya menjadi pengamen biasa. Ujuk-ujuk. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun Sobat Pojok Papat berada saat ini dan mendengarkan atau atensi pada program kami di Pojok Papat. Hari ini saya Bina Biantara berkunjung ke ruang dengar Sobat Pojok Papat dimanapun berada dalam program acara Ngopi, Ngobrol Politik di Pojok Papat. Ngobrol-ngobrol, ujuk-ujuk sepakat. Oke, Sobat Pojok Papat dimanapun berada, luar biasa sekali hari ini, sangat beruntung sekali kita kehadiran seorang yang luar biasa sebagai calon kandidat yang akan bertarung pada pemilu yang akan datang, calon legislatif kita, Mbak Putri. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di sini. Semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, mungkin jenengan bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Pojok Papat. Silakan. Halo Sobat Pojok Papat, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Pamungkas S. Sutardi, SPI MPD. Saya bertempat tinggal di Perum City View E18 Gedung Kandang Malang. Saat ini saya masih menggeluti di dunia pendidikan, lebih berkonsen pada perkembangan anak-anak dan tentunya di dunia pendidikan dan kebudayaan. Saya mempunyai motivasi ingin memajukan pendidikan dan kebudayaan khususnya di daerah Gedung Kandang, dengan mengangkat banyak hal nantinya, angan-angan dan cita-cita saya untuk kemajuan Gedung Kandang khususnya. Luar biasa sekali ya. Itu sebuah sebuah keinginan dan juga semangat yang sangat membumi sekali gitu ya, sesuai dengan passionnya tentunya. Oke. Mbak Putri, di sini kira-kira jenengan tadi sudah sampaikan motivasinya apa? Kira-kira yang bisa jenengan sampaikan berhubungan mungkin dengan latar belakang di anak-anak pendidikan dan kebudayaan di khususnya di Gedung Kandang dan Kota Malang pada umumnya. Hal-hal apa yang kira-kira menjadi sorotan jenengan yang nantinya akan jenengan bawa dan diperjuangkan saat Anda berada di Gedung Dewan? Saya lebih banyak menyoroti untuk masalah kebudayaan karena kebudayaan itu mencakup pendidikan juga. Jadi saya selama ini melihat masih banyak musisi-musisi jalanan ya dari anak-anak di daerah Gedung Kandang itu yang tidak terakomodir dengan baik sehingga ya maaf hanya menjadi pengamen biasa, kemudian tidak ada wadah yang cukup memadai mereka ya untuk bisa lebih mengapresiasikan kemampuan mereka di bidang seni gitu. Juga pelatihan-pelatihan untuk mereka juga tidak ada, jadi menyanyi asal menyanyi, menari asal menari, kayak misalnya kesenian bantengan gitu ya. Itu banyak sebenarnya kan kesenian tradisional yang ada di Malang ya, khas Malang yang seharusnya memang perlu dilestarikan. Selama ini mungkin hanya dilakukan oleh anak-anak sekedar aja gitu ya, jadi main-main begitu. Itu kalau sebetulnya kita bina dalam suatu wadah yang memang bisa mengangkat mereka, membentuk suatu kesenian yang benar-benar mengangkat Kota Malang khususnya ya, saya membawa anak-anak ini untuk mengangkat Kota Malang gitu luar biasa. Begitu. Berarti mereka perlu suatu wadah untuk melatih mereka sehingga mereka tidak asal menari tapi ada pakemnya, ada koreonya dan sebagainya. Tapi dari sana mungkin akan timbul nanti setelah itu terwujud, mereka sudah terlatih, mereka sudah memiliki jadwal latihan tetap. Tapi kalau mereka nggak manggung kan juga suatu hal yang masalah juga. Kira-kira gimana itu Mbak Putri melihatnya? Iya, ada langkah selanjutnya yang memang perlu kita pikirkan adalah wadah untuk menyalurkan apa yang mereka sudah dapatkan begitu ya. Kita sebetulnya di Malang ini juga ada gedung kesenian ya, ada gedung kesenian yang selama ini mungkin belum terlalu banyak diberdayakan begitu ya. Jadi mungkin ini nantinya kita pastikan harus bisa dipakai untuk
menyalurkan setiap bakat anak muda yang ada di Malang, khususnya yang di Gedung Kandang ini yang sudah kita bina ini, untuk tampil di sana. Selama ini mungkin kan yang sudah menjadi kebiasaan adalah kegiatan Malang Tempo dulu, karnaval bunga itu seperti itu. Kenapa tidak kita mencoba melihat ke daerah lain untuk misalnya ada pesta kesenian Malang. Dari situ sebenarnya banyak yang bisa terangkat gitu ya. Selain kesenian Malang yang kita ambilkan dari anak-anak muda yang sudah kita bina tadi, untuk menampilkan kreasi-kreasi mereka dengan segala apresiasinya. Kemudian kita juga bisa mengangkat kesenian-kesenian atau budaya-budaya yang ada di sekitar Malang, Jawa Timur, ataupun kita juga bisa merambah ke luar daerah ataupun ke luar negeri. Kita bisa lakukan itu sebagai untuk mewujudkan kemajuan kebudayaan di Kota Malang. Berarti mungkin jadikan semacam duta-duta wisata atau duta hiburan segala macam ya. Karena selama ini juga kita pernah juga, dan sebenarnya saya pernah di kelurahan itu banyak kadang-kadang pada saat ke pemerintah kota ingin mengirim duta budaya atau segala macam, itu mengirim ke kelurahan untuk mencarikan calonnya. Sebenarnya kelurahan sendiri juga bingung ini kasih siapa, sehingga akhirnya tidak bisa karena tidak ada suatu simultanisme ya atau kesinambungan program-program seperti ini. Akhirnya nanti akan diwujudkan dalam bentuk seperti apa kira Mbak Putri pada saat jenengan nanti di Gedung Dewan? Ya, yang jelas satu, kita membentuk suatu wadah ya untuk anak-anak muda ini. Kemudian kita perlu menggandeng beberapa pihak terkait untuk melakukan pembinaan, karena banyak ya. Maaf saya tambahkan sedikit, mungkin di daerah Gedung Kandang itu juga ada sentra-sentra batik dan lain-lain, dan UMKM yang perlu kita tingkatkan ya, kita naikkan biar mereka juga perlu menonjol di sana kan. Nah, sebenarnya konsep saya untuk pesta kesenian Malang itu di sana juga kita bisa menggunakan semuanya, selain kebudayaannya, UMKM terangkat, semuanya bisa termasuk di dalamnya. Jadi ekonomi masyarakat juga bisa di sana. Nah, di sana perlu ada kerjasama yang kuat antara pihak-pihak terkait tersebut dengan pemerintah. Kemudian kita usahakan dibina di sana, kita lakukan kerjasama yang baik, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Nantinya seperti itu ya. Jadi nanti ada suatu kolaborasi kebijakan juga termasuk, karena kadang-kadang kalau semangatnya ada tapi payung hukum dan kebijakan kan, jadi ini juga jadi kayak gelambiar gitu. Ya. Jadi nanti mungkin juga tugas jenengannya pada saat ada di Gedung Dewan untuk memperjuangkan agar eksekutif bisa membuat suatu aturan-aturan yang mendukung juga. Mungkin juga ada juga sektor-sektor sumber-sumber pendanaannya ya, karena itu semua kalau cuma banyak dengan semangat tanpa pendanaan itu tidak akan berjalan juga. Berarti itu perlu suatu perjuangan yang luar biasa. Mbak Putri, dari situ kira-kira ya, seandainya nanti jenengan terpilih dan sudah berada di Gedung Dewan, ada gambaran besar apa nggak, visi apa yang jenengan harapkan dengan adanya jenengan itu, kira-kira budaya Malang ini dan juga pendidikan di dalamnya dan otomatis mengentaskan kemiskinan perekonomian ini akan seperti apa nanti gambarannya yang Anda harapkan? Yang jelas ada kemajuan ya, kemajuan dan kelestarian dari kebudayaan secara global. Itu yang saya harapkan. Ya, kebudayaan itu kan terkait kesemuanya tadi ya. Itu yang saya ingin ditingkatkan melalui kesenian-kesenian ataupun UMKM, itu semua bisa terakomodir di sana. Berarti nanti terwujudnya suatu kota yang mengakomodir semua itu dan juga menggulirkan ekonomi kerakyatan. Sehingga kesenjangan yang terjadi juga bisa teratasi. Terima kasih Mbak Putri, sebenarnya senang sekali. Saya ingin diskusi lebih panjang lagi karena waktu kita hanya terbatas. Mungkin pada pertemuan berikutnya kita bisa kupas lebih dalam lagi. Terima kasih Sobat Pojok Papat dimanapun berada ya. Demikian tadi bincang-bincang singkat kami di sini. Mudah-mudahan poin-poin ini bisa mengena kepada jenengan, dan jangan lupa nanti jenengan gunakan hak pilih jenengan untuk bisa memberikan suara kepada Mbak Putri pada saatnya tiba. Gunakan hak pilih Anda, jangan sampai tidak ya, karena itu yang rugi adalah kita sendiri. Terima kasih. Saya Bina Biantara di sini bersama dengan Mbak Putri Pamungkas. Terima kasih. Selamat malam, tetap semangat. Salam.